Muraqabah lillah, termasuk sifat dan amal ibadah hati adalah muraqabah lillah. Apa muraqabah lillah? Merasa selalu dipantau oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu dimanapun dipandang oleh Allah, merasa dimanapun dan kapanpun bersama Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dalam Quran Allah mengatakan wahwa ini Allah ma'akum, Allah bersama kita semuanya dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Jadi inilah yang diajarkan salafus soleh. Bahkan semenjak kecil anak-anak mereka diajarkan, dididik untuk punya sifat muraqabah, untuk punya sifat merasa terpantau dan merasa dilihat dan dipandang oleh Allah setiap saatnya. Mau dia berada di rumah atau di luar rumah, mau berada di ruangan atau di dalam ruangan, bahkan walaupun di ruangan kecil dikunci sekalipun, Allah lihat atau enggak? Allah lihat. Dimanapun kita, Allah lihat. Allah selalu melihat dan Allah selalu bersama kita. Sehingga mereka diajarkan dari semenjak kecil untuk mengucapkan Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu qaribun minni. Allah melihat kepadaku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, dan Allah dekat denganku. Terus diajarkan, dihadirkan maknanya sampai mantap di dalam hati kita, bahwasanya setiap saat kita dipandang sama Allah, setiap saat kita dilihat sama Allah, setiap saat Allah bersama kita, setiap saat Allah dekat dengan kita. Kalau sudah mantap keyakinan itu di dalam hati kita, insya Allah kita nggak akan lagi maksiat kepada Allah. Benar? Gimana mau maksiat? Oh, kita mantap kok, di dekat kita ini Allah, bersama kita ini Allah, Allah melihat, Allah menyaksikan. Loh, masa mau berani maksiat? Kalau masih berani ya keterlaluan sudah. Itu istihza dengan Allah, ngejek Allah, merendahkan Allah. Kalau dia meyakini Allah melihat dekat dengan dia ketika maksiat, tapi dia tetap berani melakukan maksiat, naudzubillahi min zalik. Ya, ini namanya sifat muraqabah, sifat. Ketika pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan keluar kota. Di padang pasir di pinggiran kota melihat seorang pengembala kambing yang sedang mengembala kambing-kambing yang banyak. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berhenti. Dan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada pengembala kambing, "Wahai pengembala kambing, aku ini lapar. Aku ini butuh kambing. Bagaimana kalau aku beli satu kambing? Anak bayar." Kemudian si pengembala kambing itu mengatakan, "Aku ini adalah seorang budak dan kambing-kambing ini bukan milikku, tapi kambing-kambing ini adalah milik tuanku, sehingga aku nggak berhak menjual, apalagi memberi. Kalau ini milikku, aku akan memberi dengan cuma-cuma kepadamu. Tapi ini bukan milikku, aku sih tidak bisa memberi, bahkan juga tidak bisa menjual." Maka Sayyidina Umar mengatakan kepadanya, "Wahai pengembala kambing, gini aja, aku ngambil satu kambing aja, kan ini banyak kambingnya. Insya Allah tuannya nggak sadar kalau kambingnya berkurang satu, orang banyak kok kambingnya. Andai kata nanti tuannya sadar misalnya, lo kok kurang satu misalnya, kamu bisa aja mengatakan, oh iya dimakan serigala satu, selesai. Dan tuanmu nggak akan tahu. Iya, kalau memang aku mengatakan dimakan serigala, tuanku nggak akan tahu. Tapi di mana tuanku yang lain, yaitu yang tuan di atas tuan-tuan yang lain, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuanku yang di dunia nggak tahu, tuanku Allah Subhanahu Wa Taala pasti tahu, dan aku nggak akan melakukan itu karena aku merasa dilihat sama tuanku yang lain, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pengembala kambing punya sifat muraqabah. Nangis Sayyidina Umar itu saat itu.
dan senang dengan jawaban pengembara. Masya Allah, orang amanat, orang punya sifat muraqabah. Dan dia mendatangi tuannya ketika kembali ke Madinah dan kemudian membeli budak tersebut dari tuannya. Setelah dibeli, dimerdekakan budak tersebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini sifat muraqabah. Dan kita tahu pernah Sayyidina Umar bin Khattab juga ketika keliling-keliling di malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya, kemudian di salah satu rumah kecil ada percakapan antara ibu dengan putrinya yang masih umur 7 tahunan, 10 tahun lah. Yang di situ ibunya itu siang harinya menjual susu kepada orang-orang dan mengatakan bahwasanya susu itu asli. Padahal susu itu sudah dicampur dengan air, enggak asli lagi. Disitulah kemudian si putrinya itu menasihati ibunya, wahai ibuku, kenapa kamu menjual susu ini dan mengatakan kepada mereka bahwasanya asli? Padahal ibu sekarang ini mencampur susu itu dengan air. Bukankah ini dilarang oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Maka ibunya mengatakan, kamu anak diam aja. Sayyidina Umar bin Khattab nggak akan tahu apa yang kita lakukan, nggak akan tahu. Si putrinya mengatakan, wahai ibuku, kalau Umar bin Khattab Amirul Mukminin nggak tahu, apakah Tuhannya Sayyidina Umar bin Khattab nggak tahu juga, nggak melihat juga? Maka disitulah Sayyidina Umar mendapatkan sifat muraqabah dari dalam diri si putri yang masih kecil tersebut. Kemudian Sayyidina Umar mencari tahu siapa mereka, siapa putri tersebut. Setelah itu, setelah beberapa waktu, mengumpulkan putra-putranya, ya, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan memberikan kepada mereka tawaran, siapa di antara kalian sebagai anak-anakku untuk nikah dengan putri tersebut. Itu putri masya Allah sholihah, itu putri punya sifat muraqabah. Diam semuanya, sampai ada satu di antara mereka yang namanya Asim bin Umar bin Khattab. Ya, ketika Asim ini melihat saudara-saudaranya nggak ngangkat tangan, beliau yang ngangkat tangan. Aku ya, wahai ayahku yang akan nikah dengannya. Akhirnya dilamar oleh Sayyidina Umar bin Khattab putri tersebut untuk anaknya Asim. Punya anak dari perkawinan itu namanya Lailah. Dan Lailah inilah yang menjadi ibunya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan keadilannya, kesolehannya, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berkat daripada ibu yang solihah. Jadi kalau kita kepingin punya anak yang soleh, carilah ibunya yang solehah. Pingin punya anak yang soleh-soleh, wali-wali, kutub-kutub, abdal, tapi nikahnya dengan perempuan enggak penutup auratnya, perempuan kenalan di Facebook. Ya gimana mau jadi anaknya orang wali? Ya, carilah yang di majelis-majelis, di pesantren-pesantren yang solihah, bukan cari di medsos, bukan cari di Facebook, bukan dicari di Google, cari kontak jodoh gitu kan, biro jodoh. Nah, ini kalau ingin kita punya anak solehah, soleh atau solehah. Ya, salah satu caranya adalah cari ibu yang solehah, cari ibu bagi anak kita yang solehah. Karena tidak jauh daripada ibunya, anak kita nggak jauh daripada ibunya, bahkan 60% lebih anak itu ngikut sifat ibunya daripada sifat ayahnya. 60%, bahkan sebagian mengatakan 70%. Dan itu mujarab, dan itu kenyataan. Kita lihat kebanyakan anak-anak itu ikut sifat ibunya daripada sifat ayahnya. Jadi kalau misalnya ibunya jelek, walaupun ayahnya ustadz, walaupun alim, walaupun wali minal aulia, tapi ibunya jelek, nggak solehah, ibunya nggak taat sama Allah, maka anaknya nggak akan bisa ngikuti seperti ayahnya. Pasti kebanyakan ikut ibunya, nggak semua, tapi kebanyakan. Ya, ini salah satu cara untuk mendapatkan anak yang salihah. Ini muraqabah. Ya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sifat muraqabah, terus diulang-ulang, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu qaribun
minni. Dan dihadirkan makna bukan cuma mengucapkan, tapi dihadirkan dalam hati makna kalimat-kalimat tersebut.